Perkenalkan, nama saya Penisia, NIM 1910417067. Di sini saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Demand Planning for Digital Supply Chains: How to Integrate Human Judgment and Predictive Analytics, atau bisa diartikan sebagai perencanaan permintaan untuk rantai pasokan digital, cara mengintegrasikan penilaian manusia dan analitik prediktif. Ini sebuah artikel dari mata kuliah Manajemen Operasi 2 dan sudah ditentukan berdasarkan urutan nomor absen yang sudah diberikan oleh Bu Putih. Dan saya sendiri urutan nomor 4 dan akan mereview artikel ini. Dan di sini saya sudah mereview artikel tersebut dan sudah saya rangkum dalam sebuah PPT. Demand Planning for Digital Supply Chain: How to Integrate Human Judgment and Predictive Analytics, atau dapat diartikan sebagai perencanaan permintaan untuk rantai pasokan digital, cara mengintegrasikan penilaian manusia dan analitik prediktif. Latar belakang: digitalisasi telah mengubah manajemen rantai pasokan. Karena fungsi rantai pasokan menjadi profesional yang akurat dan otomatis, perencanaan permintaan reflektif mempercepat rantai pasokan, mengusulkan hukum Kasparov yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan manusia secara efektif meningkatkan penilaian manusia dan model yang terintegrasi melalui proses yang tepat dalam semakin otomatis proses peramalan. Dengan demikian menghasilkan keputusan yang lebih baik. Rantai pasokan retail memainkan peran tertentu dalam konteks ini, tidak hanya karena skala tugas peramalan mereka, dengan kemungkinan ribuan SKU dan lokasi toko, saluran yang berbeda, cakrawala waktu, dan tingkat hierarki yang berbeda, tetapi juga karena perubahan yang cepat, lingkungan pasar, dan kecanggihan perkembangan teknologi di bidang ini. Roderkert et al. 2022. Rumusan masalah. Penelitian kami meneliti bagaimana mengintegrasikan penilaian manusia dan algoritma statistik untuk perencanaan permintaan dalam lingkungan yang semakin digerakkan oleh data dan otomatis. Dan tujuan penelitian kami bertujuan untuk membandingkan metode integrasi perkiraan dalam hal akurasi ketika manusia memiliki akses ke informasi pribadi selama guncangan permintaan. Manfaat penelitian yang pertama yaitu pembelajaran penilaian integratif, kedua pembelajaran yang dipandu manusia, dan yang ketiga pengembangan teoritis. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini atau penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Penentuan populasi dan sampel. Populasi sebanyak 353 dan sampel yang terkumpul sebanyak 10.590 ovasi. Dan metode analisis data, kami menguji hipotesis kami dengan membandingkan metode integrasi penilaian data yang menunjukkan distribusi yang tidak normal. Karena itu kami menggunakan Generalized Linear Model atau GLM dengan fungsi convariance yang kuat dan menentukan distribusi gamma. Hasil dan kesimpulan penelitian. Penelitian kami bertujuan untuk membandingkan metode integrasi perkiraan dalam hal akurasi ketika manusia memiliki akses ke informasi pribadi selama guncangan permintaan. Tujuan lainnya adalah mengembangkan algoritma untuk mengintegrasikan penilaian manusia dan model yang secara bersamaan memanfaatkan kekuatan penilaian manusia dan kekuatan model. Dan juga judgment learning and human goods learning bahkan mengungguli metode ML canggih yang digunakan oleh mitra industri kami. Banyak perusahaan yang masih menggunakan penyesuaian, pertimbangan. Sepengetahuan kami hanya sedikit perusahaan yang secara aktif mengajar integrative judgment learning and human goods learning sebagai metode integrasi perkiraan. Kami berharap bahwa pekerjaan kami memberi perusahaan insentif untuk menyelidiki pendekatan integrasi perakiraan praktis ini lebih lanjut. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.